Soalnya kalau yang kita bilang dukun asli ya, sebenarnya di KBB juga ada kok dukun itu. Lu lihat aja sendiri dari KBB itu, dia itu yang menyembuhkan sebenarnya ya aslinya ya. Tapi kesini kan ada diklasifikasikan lagi kayak dukun Betul. santet, dukun beranak. Nah mungkin kalau lu bilang yang salah itu, yang banyak oknum itu dukun santet, iya bener, kebanyakan oknum ya. Nah itu sebenarnya sekarang itu lucu nih, gue punya analogi gini nih. Jadi zaman dulu mungkin kita nih kan dukun itu banyak zaman dulu. Ada dokter sedikit. Jadi kalau apa ke dukun, apa ke dukun. Sedangkan dokter udah mulai ke pedalaman-pedalaman tuh. Nah, dokter itu ya gue nggak menyalahkan itu juga. Dokter dukun-dukun itu kayak bilang lu jangan di sini lu. Ini tempat gua kayak takut keambil lah itu. Nah, itu kan waktu zaman dulu dikit. Dukun itu banyak. Itu wajar kayak gitu ya karena dianggap kan mayoritas tuh si dukun itu mayoritas kan. Si dokter ini minoritas. Nah, kalau sekarang itu berbalik seperti itu ya wajar ya menurut gua ya. Wajar karena dukun-dukun sebelum kita itu sebelum dokter banyak itu yang zaman dahulu itu begitu juga sama kita. Ya jadinya dokter-dokter juga ngerasa oh jangan ke dukun, Pak. Nah, itu wajar karena Enggak juga bang, bahkan ada beberapa dokter yang ini pengakuan dari beberapa pasien ya, beberapa dokter yang malah menganjurkan udah dites atau diselidiki, dicari tahu melalui medis, nggak ketemu nih pak penyakitnya, coba bapak ke alternatif deh. Tuh ada beberapa dokter yang memang pikirannya ya mungkin mereka tahu ya cara pengobatannya bagaimana, kayak oh ini sih alam sugestinya nih, kita nggak bisa nih kalau kita kan mainnya di medis, alam sugesti bagian praktisi lah ibaratnya, biar alternatif yang bermain di sana gitu. tapi sekarang kalau ngomong kayak gitu ya sekarang ya mungkin kemarin ya sekarang itu ada dokter spesialis. Nah kebanyakan dokter spesialis itu mengarahkan ke yang spesialis itu. Dan tapi sekarang ini Gian, kalau sekarang kan misalnya ada nih beberapa penyakit yang belum diketahui, yang zaman misalnya 10 tahun lalu belum diketahui, yang zaman sekarang udah diketahui nih penyakitnya. Nah itu dia bilang zaman dulu itu belum diketahui penyakitnya, nah zaman sekarang itu udah diketahui. Nah itu seperti itu, jadi dokter itu sekarang ya wajar ya karena mungkin udah mayoritas nih si dokter ini ya kan daripada dukun. Itu dia, jadi dia benar-benar dengan sains dia bekerja dengan benar sains, sehingga ngerasa dukun itu ya wajar ya. Kalau namanya mayoritas ke minoritas sih gimana sih ya kan, itu wajar sih kalau menurut gua. Tapi nggak semua dukun zaman sekarang itu oknum loh. Ya kalau lu menganggap semua oknum, ya lu kayak nganggap satu daerah Buruk semua. Iya, daerah buruk semua dong. Atau menganggap satu profesi itu buruk semua dong. Sama aja kalau asalnya ada dokter yang oknum, lu nganggap Satu rumah sakit. iya, satu rumah sakit bahkan dokter-dokternya semua dianggap jelek. Kan kayak gitu. Nah itu contoh kecilnya aja ya. Jadi emang banyak dukun itu oknum, tapi ada dukun yang bener-bener mereka belajar seperti apa sih? Mereka belajar rempah-rempah, mereka belajar belajar rempah-rempah, mereka belajar tentang melahirkan, yang dukun beranak, kayak kan itu kan mereka belajar tuh. Mereka belajar tentang titik-titik manusia ya, atau totok ya bahasanya ya. Tapi kan itu nggak bisa disebut dukun katanya kan. Tapi kan dulu itu masuknya ke dukun. Nah itu yang seperti itu tuh. Jadi gue ngerasa ya kalau perubahan zaman itu wajar sih, dunia berputar ya wajar. Tapi kalau soal dukun ini gimana menurut lu selain itu nih? Apanya? Ininya Gimana? tentang perkembangan zaman sekarang, orang-orang memandang dukun itu seperti apa? Ya pro kontra, tetap ada yang masih datang, masih setuju juga dengan keberadaan para dukun ini karena membantu soal hal-hal yang berbau supranatural, yang tadi itu yang dianggap goib. Ya ada juga yang dibilang udah ketinggalan zaman, bahkan lebih kebanyak pinterin orang, merugikan orang, penipuan segala macam. Karena kan mungkin ini ada satu kasus pernah pasien datang, kita udah ngejelasin nih bahwa apa yang dialami ini medis, bisa dibilang efek dari GERD atau asam lambung.
Tapi dia kekeh nggak percaya. Dia bilang, wah ini diguna-guna mas. Sumpah ini udah dari gini dijelasin sama dia segala macam. Tapi dari setelah diperiksa titik syaraf segala macam, setelah ditotok lah ya ibaratnya, dicek pengecekan segala macam, nggak ada dikena gangguan makhluk atau kirim segala macam medis. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ya sudah, kita obati dengan cara non medis. Iya. Alam bawah sadar. Ke alam bawah sadar kita mainkan. Karena kan tujuannya satu, kesembuhan. Iya sih. Kita udah berusaha menjelaskan, kita udah berusaha untuk mengedukasi. Cuman ternyata alam bawah sadar yang dipegang, yang dipercaya, yang diyakini sama dia, ini berbau dengan hal-hal supranatural, non medis. Ya sudah, kita tetap melakukan pengobatan secara medis dibarengi dengan sebuah gimmick-gimmick non medis untuk menguatkan alam bawah sadar dia bahwa itu sedang diobati. Tapi tetap dianjurkan ke dokter kan? Ya tetap dianjurkan ke dokter. Kita bahkan ngasih kayak herbal, ini harus minum ini. Oh iya, rempah-rempah ya. Rempah-rempah segala macamnya. Bahkan ada ucapan kayak nanti setelah dari diobati seperti ini, coba sebulan lagi dicek ke dokter, penyakitnya baru kelihatan. Oh, Biasanya gitu tuh orang iya. percayanya tuh. Selama kena guna-guna tuh penyakitnya ketutupan sama jin gitu. Padahal emang nggak mau ke dokter aja. Iya. Tapi ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Ya kalau buat goib atau alam goib lebih jauhnya tentang alam goib itu yang sebenarnya seperti apa sih? Apakah perwujudannya kayak kita nih di dunia nyata gini? Apa dia berbeda? Apakah dia hutan, gunung segala macamnya? Itu agak panjang tuh. Soalnya nanti membahas soal dimensi-dimensi kan. Iya, itu masuk. Lebih Multiverse dalam. kalau bahasanya di Iya. Avenger. Is asik tuh Avenger multiverse. bahasa ya pokoknya anak zaman sekarang multiverse ya. Multiverse atau dunia paralel lah. Dunia paralel. Ya, apa ya? Sebenarnya itu tadi yang saya bilang. Leluhur kita udah menemukan pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Tapi tidak didasari oleh data-data yang bisa dinyatakan valid. Ya anggaplah alam goib atau supranatural, bahasanya masih goib atau supranatural, suatu hal yang tidak diketahui. Kan bukan berarti itu tidak bisa diketahui. Dengan suatu pengetahuan itu bisa diketahui, bisa dibedah. Contoh mungkin ada nih suatu keilmuan yang namanya rogo sukmo, mengeluarkan ruh dari tubuh. Waduh, ngeri banget. Astral projection. Nah, tiba-tiba muncul tuh teori astral projection, ada penelitiannya segala macam. Lah ya, itu gitu. Penjelasan atau penjabarannya ya astral projection itu. Mungkin leluhur kita nyebutinnya rogo sukmo. Aku tadi ke sana, ngelihat ini, ngelihat ini. Ya orang zaman dulu mikirnya yang datang nih tamu-tamunya lah atau pasien-pasiennya, gimana caranya ya? Kok bisa Mbak ini sakti ya? Mantap ini Mbak. Nah, bedanya juga gini, ya. Jadi kan dokter itu ada sekolahnya ya, bahasanya ya. Ada sekolahnya dan ada ijazah atau bisa dibilang apa namanya? Dia ada lisensinya. Secara Sertifikat. sertifikat secara umum ya. Dan sedangkan zaman dulu itu seperti yang gue bilang, leluhur kita itu gak mau namanya klaim-klaim kayak gitu. Jadi kalau emang dia mau ngajarin, ya udah ngajarin aja. Lebih paten leluhur kita dong. Kalau menurut gue ya Bang. Iya. Kayak misalkan gini, sertifikat itu atas dasar dari mana nih yang mengijazahkan? Sekolah, guru-guru, ibaratnya atau lembaga yang menaungi kan. Iya. Leluhur kita diijazahkan di alam. Kalau gue mau, tapi kan manusia anak-anak zaman, orang-orang zaman sekarang itu kan melihatnya visual, dia maunya dia Ada nih wajar. piagamnya nih, Iya, ada nih piagamnya. ininya nih. Oh nih piagam. Kayak kita aja nih, kalau orang-orang lihat kita nih, subscriber kita berapa sih, iya kan? Nah kalau ada subscriber kita udah 100.000 atau 1 juta tuh, Udah baru ada. dipajang tuh. Iya. Baru kayaknya orang pada nonton tuh, ya kan? Ya kan banyak yang nonton tuh orang-orang. Subscribernya Apa udah sih bahasa kredibilitasnya dipertanyakan lah ibaratnya. makanya jadi ya yang emang wajar sih karena maksudnya zaman berkembang bukan berarti leluhur kita itu bodoh. Leluhur kita juga cerdas, malah lebih cerdas daripada kita sebenarnya. Gini, kita bisa tahu tumbuhan itu berkembang biak atau dia bisa tumbuh, makan segala macam itu dari mana? Pelajaran biologi. Iya.
leluhur kita nggak ada tuh mata pelajaran biologi. Tapi nggak ada ijazah. Iya, masalahnya di situ doang. Iya. Mereka bisa tahu nih, oh ini sekarang musim ini. Dilihat dari emang ada apa BMKG itu zaman dulu. Geologi. Geografinya nih sekarang musim apa nih? Nggak ada. Tapi leluhur kita bisa tahu. Ibaratnya pengetahuannya tuh udah ada di zaman dulu. Bangsa kita udah punya. Lebih maju mungkin daripada bangsa-bangsa yang lain. Klaim, biarin. Biar leluhur kita bangkit dong. Iyalah. Jadi, ya Tapi pengetahuannya atau data-datanya, penelitian lebih rincinya baru ada setelah perkembangan zaman. Ya bukan berarti zaman dulu leluhur kita nggak tahu. Iya, benar. Gimana caranya Majapahit melebarkan kerajaan sampai ke negara-negara seberang tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya cara berpolitik yang benar, cara memerintah yang benar. Sama ini sih, sama pemenang yang bisa merubah sejarah sih, atau menutup sejarah. Itu kayak gitu. Ngeri banget. Oh ya udah ya. Ngeri. Udah selesai itu aja. Ngeri. Kalau udah ngerubah sejarah gitu ngeri. Tapi sebenarnya ya ada sejarawan juga yang neliti ini, kayak Gunung Padang, ya kan, yang di Cianjur itu. Sebenarnya kan itu ya kalau yang paling kecil aja, paling diurut paling mudanya aja ya. Sebenarnya dari range-nya dari 10.000 tahun atau 20.000 tahun itu paling kecilnya ya. 10.000 tahun atau 20.000 tahun itu dibuatnya loh. Nah makanya itu aja sejarawan ya, bukan klaim gue, sejarawan Indonesia udah udah meneliti tuh. Kayak tadi gue bilang Gunung Padang di Cianjur. Nah itu sampai sejarawan itu mereka itu pengen ini harus diteliti nih. Tapi kalau diteliti ini lini masa sejarah ini chaos. Nah makanya itu yang tapi ya wajar lah. Itu wajar. Tapi seenggaknya kita ini pengen kasih tahu ke kalian nih yang nonton, kalau lur Indonesia itu hebat loh. Jadi tanpa klaim, tanpa ijazah, tanpa sertifikat, nggak ada lembaga itu lur kita. Kalau udah ada lembaga zaman dulu, wah udah banyak kali itu numpuk semua lur kita tuh, piagam itu udah numpuk banyak dah. Makanya yang gua mau kasih tahu nih, kita jangan membodoh-bodohi lur kita loh. Lur kita itu cerdas, lur Indonesia itu hebat. Nah makanya gua sini pengen kasih tahu kayak supernatural kayak tadi kan kita menjelaskan tuh. Itu kita yang jelasin loh. Maksudnya masih banyak orang-orang lain, tapi banyak sih ya, sekarang udah banyak ya. Udah mulai banyak lah, udah mulai bangkit lah orang-orang seperti itu yang mengedukasi soal pengetahuan yang mungkin dianggap tabu ya. Itu klinik zaman modern nggak kepake. Masa iya sih? Kayak gini. Mungkin misalkan di zaman sekarang kita nggak diedukasi soal yang namanya sinyal atau frekuensi. Telepon itu goib. Iya. Handphone itu goib. Gimana caranya nih? Benda kotak kok bisa munculin suara dari saudara gue yang jauh nih, ribuan kilometer. Goib, dukun. Gitu aja simpelnya, bro. Karena udah ada pengetahuan, hal yang goib tadi hilang. Karena goib tadi punya arti itu tidak diketahui, tersembunyi, misterius, tertutupi. Tertutupi oleh apa? Kebodohan, ketidaktahuan. Setelah tahu apakah itu menjadi goib? Ya tidak. Sama seperti bahasanya gini. Suatu hal itu masih di luar logika kita. Lah kalau sudah ada pengetahuan tentang hal itu, udah masuk tuh ke logika kita. Udah nggak jadi di luar nalar lagi bahasanya. Kan begitu. Sama aja sebenarnya, tinggal bahasanya aja yang dirubah-rubah segala macam. Bahkan di klaim goib itu udah mati, susah goib gitu. Mungkin nanti ada klaim kalau misalkan yang goib ini dipelajari segala macam, akan ada pencarian sesuatu hal yang lebih liar lagi, entah lebih Tuhan segala macam. Coba cari, kan sudah banyak di dalam ajaran-ajaran diajarkan bahwa Tuhan itu yang maha. Iya betul.
bukan cuma sekedar Tuhan itu goib, enggak sekedar itu. Tuhan tuh yang maha goib. Mau dicari kemanapun, bahkan para peneliti yang bermain di dunia fisika segala macam kimia itu kan juga mencari keberadaan Tuhan, Iya. bahkan menemukan partikel Tuhan. Itu baru partikel Tuhan loh, belum Tuhannya. Itu aja butuh waktu ya, dan probabilitasnya juga banyak tuh. Betul. Mau dicari di dunia supranatural, cari dia, cari. Yang namanya yang maha, jangan takut akan kayak nanti Tuhan ketemu, ntar dia ketemu Tuhan nih. Enggak gitu. Bentuk ketemu Tuhan tuh bukan kayak ketemu wujud sosok, enggak gitu. Ngaji deh. Ya, kita ngajak ya. Ngaji deh. Coba dikaji lagi gitu. Nah, ini udah semakin dalam nih. Iya, dikit-dikit. Tapi seru sih kalau ngomong. Jadi gue pengen ngasih tahu ke yang nonton, siapapun walaupun cuma sedikit ya. Sebenarnya bahasa lur kita zaman dulu kayak pamali, terus lur kita bisa supranatural, yang orang bilang supranatural atau orang bilang klinik ya, bukan berarti mereka itu bodoh. Bahkan sebelum ada psikologi, leluhur Indonesia zaman dahulu sudah mempelajari, tapi bahasanya bukan psikologi, mungkin bahasa dulu kan, iya apa ya kan, tapi sudah menemukan apa itu alam bawah sadar, apa itu alam sadar. Leluhur kita itu sudah menemukan duluan. Nah, ditambah sekarang udah sains sudah membuktikan ada alam bawah sadar, ada alam sadar ya, jadi kita juga enak menerangkannya kan. Ini pelajaran yang dari leluhur kita, tapi sudah diterangkan oleh orang-orang zaman sekarang nih, sains. Jadi kita juga enak ya menjelaskan, oh ini alam bawah sadar, ini alam sadar gitu. Jadi jangan anggap leluhur kita itu orang-orang bodoh ya. Dan banyak kok leluhur kita, bahkan banyak leluhur kita itu orang-orangnya cerdas. Betul. Ya kayak kuncen deh, anggap. Ya. Kan dianggap sakti, mistis. Padahal kalau di bahasa geologi dia belajar secara langsung kan. Betul. Gini loh, kan kemarin lu bahas soal jiwa kan? Iya benar. Jiwa. Anggaplah almarhum Mbah Marijan dianggap sebagai kuncen atau penjaga Gunung Merapi. Iya. Jiwa dia bertanggung jawab penuh tentang Merapi dong. Iya. Apapun itu yang terjadi di Merapi itu dibebankan kepada dia kan untuk menjaga Merapi tersebut. Menjaga ini bukan berarti jagain biar nggak meletus atau gimana, enggak ya, supaya nggak rusak alamnya segala macam, kan bisa begitu sudut pandangnya. Kalau sudah berhubungan dengan jiwa, dia bisa mengerti bahasa-bahasa yang mungkin dimunculkan oleh si gunung tersebut. Contoh seperti kayak yang waktu itu tadi udah bilang, ibu dan ke anak. Terus tadi ada makhluk ke jin. Kalau koneksinya udah nyampe, jiwanya sudah terkoneksi dengan gunung tersebut atau benda-benda lain lah yang memiliki jiwa, ya dia bisa mengerti bahasa dari benda tersebut walaupun itu benda mati. Ya anggaplah itu benda mati ya, gunung, walaupun sebenarnya hidup. Walaupun sebenarnya hidup, cuman kan dianggap ya kayak tumbuhan segala macam itu kan benda mati. Koneksi. Dia bisa terkoneksi, dia bisa mengerti kayak nih ancang-ancang mau erupsi nih, udah ada getaran-getaran di tanah nih. Itulah kenapa dia rumahnya di atas gunung bukan di bawah kota. Kalau dia di kota dia nggak bisa merasakan getaran itu tuh, telat tuh. Kayak gitu, kayak kuncen-kuncen laut ya, kenapa rumahnya di pinggir laut ya, untuk itu tuh ngelihat pasang surut, kok tiba-tiba surutnya berlebihan, oh tsunami nih, sebelumnya terjadi getaran, ada gempa nih di tengah laut. Sama kayak misalkan kita mau ngelihat hujan, untuk bukan orang pawang ya, bukan pawang ya, bisa jadi disebut pawang hujan zaman dulunya. Iya, karena mereka bisa ngebaca arah angin. Betul, bisa merasakan atau melihat sesuatu hal yang goib buat orang lain. Contohnya kayak bau hujan, nggak semua orang loh bisa mencium bau hujan. Bau ya. Terus bisa merasakan atau melihat nih angin bertiup dari timur ke barat, itu nggak semua orang tuh. Biasanya cuman enak anginnya ada mah. Kalau buat orang-orang yang jiwanya di situ, dia akan memperhatikan di anginnya bertiup dari mana ke mana. Dia membawa efek apa terhadap awan untuk daerah ini. Oh ini mau ada hujan besar. Oh ini mau ada ini. Oh dia mau ada ini. Nah itu orang-orang yang di zaman dulu diklaim sebagai orang pintar atau dukun, karena memiliki kemampuan membaca atau melihat sesuatu hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Atau bisa dibilang goib buat orang lain, buat dia tidak. Gitu. Soal tadi tuh ada keceplosan sedikit. Benda mati memiliki jiwa.
Iya. Ya kan ya? Mau dibahas sekarang apa nanti aja? Apa-apa udah bahasanya. Nggak apa-apa dibahas sekarang aja. Kita kasih contoh apa ya? Kendaraan biasanya. Nah itu gue juga mau ngomong Ya itu kan? lagi. Kendaraan yang biasa dipakai kerja setiap hari. Apaan tuh? Spesifik dah. Mobil lah, motor lah, anggap gitu. Apalagi di situ dia beli nggak usah dari beli deh. Oke lah, dicontohin dari beli boleh. Dibeli dengan uang tabungan yang udah dikumpulin nih. Bukan jiwanya ya. Udah dicita-citakan pokoknya Wah. mau beli motor. Apalagi udah ada spesifik. Pokoknya motornya harus ini. Sesuai dengan keinginan dia ini. Begitu udah punya, dirawat sedemikian rupa dan segala macam. Itu bisa menimbulkan jiwa di motor tersebut atau di benda mati tersebut. Sehingga ketika ada suatu kesalahan atau ada sesuatu yang rusak dari motor tersebut, dia bisa merasakan. Kok stangnya nggak enak ya? Yang bisa ngerasakan cuma Bisa dia. ngerasain dia. Iya. Kalau ada orang lain minjem, biasa aja. biasa aja. Iya. Kecuali ada orang yang mungkin memang sudah terjun di dunia otomotif bertahun-tahun, ya anggaplah montir atau biasanya joki motor, Iya. pembalap segala macam udah ngerti tuh perbedaan motor-motor enak atau enggak. Itu udah di jiwanya di mereka Iya. walaupun itu bukan motor dia. Itu beda, dia spesialis itu. Iya, udah Dia spesialis. dia. Walaupun itu bukan motor dia bisa merasakan. Ini motor lu kayaknya nggak enak nih. Bahkan dari suaranya aja. Gue punya saudara. Sumpah, ini real. Motor gua disela sama di atas. Dia cuma dengerin dari suara geberan aja. Ah, ini belum ganti oli nih kayaknya nih. Sorry. Ini CVT-nya harus diservis ini. Udah paham dia. Iya, ibaratnya gua yang bisa ngelihat atau ngebaca alam kan nggak ngerti gue ini nih. Iya. Ini goib buat gue nih. Ini dia keren sih gitu. Karena dia udah pelajarin itu ya. Jadi itu dukun motor buat gue dia. Ya gue juga tadi mau ngomong itu analogi itu, tapi lu udah masuk. Tapi gue ngasih tambahan juga. Sebenarnya di unsur motor itu kan ada besi ya, atau kita bilang aluminium. Nah itu kan sebenarnya ada di bumi, ada di tanah, ada di bumi. Nah itu kan unsur alam juga sebenarnya. Itu unsur alam itu kan dibilang dia benda mati ya wajar, mereka benda mati ya. Tapi karena ada unsur bumi itu yang bikin mempunyai jiwa ya, termasuk batu, besi, aluminium. Nah itu kan mengandung yang ada di bumi sebenarnya. Nah kalau ngomong kayak gini, Ya lebih ke ini sih mungkin. Benda-benda atau bahan-bahan material yang bisa menyerap energi. oh iya benar bahasanya. Tuh, Kecuali kayak plastik ya, kecuali plastik, kecuali plastik. batu Batu itu mau batu apapun, apalagi logam mulia itu bisa menarik energi, menyimpan energi. Air, kayu, besi, ya masih banyak. Kalau misalkan mau detail lebih tahu mungkin emas ya, emas, logam mulia. logam. Kalau memang penasaran mau melihat jin, gampang, datang aja. Kita bisa coba kasih tahu, apalagi yang masih sekedar level Cuman di jin memori. memori ya, permainan sugesti segala macam, datang aja. Kalau mau melihat yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, alam goibnya bisa. Jin murni. Kita nggak bisa publis caranya, ya seperti tadi, takut dicoba tanpa ada pengawasan. Kita bukan pelit ya, tapi takut. Takut kalau kita ngasih tahu caranya, kayak orang belajar cuma di buku doang, tapi nggak ada yang ngawasin. Nah takutnya ngeblank. Prakteknya nggak ada yang ngawasin. Dan takutnya ngeblank juga tuh orangnya. Iya, Bisa jadi kan itu ilusi masuknya. betul. Itu yang ditakutin sama kita. Di bawah pantauan lah. Ya kalau memang mau tahu, boleh datang sowan. Nanti kita coba kasih tahu, kita ajari bagaimana caranya. Atau kita sharing-sharing lah ya bahasanya ya. Lebih enak sih secara langsung. Ya kalau mau yang di komen silakan komen-komennya. Kalau menurut kalian ada pendapat lain, kalian bisa komen-komen. Bisa diskusi di dalam komentar lah, kolom komentar. Nah, Di kesimpulannya gitu tuh Bang. iya. Alam goib tuh atau mata batin tuh sebenarnya Luas sih. salah bahasa juga, bukan mata batin harusnya. Iya sih. Indra keenam masih masuk tuh. Udah keenam ya aturan ya. Atau mata ketiga. Hmm. Kalau di Sun Gokong ada kan yang mata ketiga di sini tuh Jenderal siapa? Tiang Feng bukan. Iya, jenderal ya. Jenderal Tiang Feng ya. Kayak gitu-gitu. Itu simbolnya pengetahuan. Goib itu bukan berarti suatu hal yang serem-serem aja, Yang tertutupi ya bahasanya. tertutupi, belum diketahui. Belum diketahui. Belum ada pengetahuan ke situ ya, masih kalau bahasa kasar masih bodoh lah. Nggak tahu, itu nggak tahu. Nah, yang jadi
standar orang sekarang bukan standar ya. Cara berpikir orang sekarang kan nggak mau tahu. Itu masalahnya. Skeptis sih. Iya, Bahasanya mereka itu iya bener nggak mau tahu. nggak mau tahu. Goib nggak mau tahu. Ya wajar ya, karena zaman sekarang gini, mereka itu lebih belajar yang dunia real nyata buat mereka ya. Mereka hidup ya di dunia real ini loh, yang mereka pikir ya. Ya kan, tapi kalau di bahasa di fisika kuantum atau fisika, kayak tadi lo bilang tuh virus itu dipelajarin, diteliti, kan nggak bisa kita lihat nih. Iya. Mana sih virus sih kan? Kayak sekarang nih gue pilek nih, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat lah. Nah itu, tapi kan dipelajarin di dunia sains itu. Dia kayak lu bilang pasti pakai alat mikroskop ya bahasanya. Mikroskop dilihat dulu nih, terus ini nanti ini dia sifatnya apa sih? Iya, diuji segala macam. Itu ada uji apa? Sifatnya dasarnya apa? Percobaan yang berkali-kali kan, sehingga dia ini virus loh gitu. Nah itu sebenarnya yang kita anggap goib, sains sudah pelajari loh. Iya, bukan cuman hal-hal soal jin kok. Iya. Tuh. Dan jin, menurut kalian kan jin itu apa? Jin yang seram itu yang sebenarnya kan jin itu kan sebenarnya energi kalau menurut kita juga. Jin itu energi. Ini bukan, kalau orang anggap jin iya wajar. Kalau stereotipnya jin itu adalah kayak makhluk genderuwo, kayak ada kuntilanak, ada jin memori, kuntilanak sama pocong atau arwah-arwah penasaran lainnya, itu wajar ya. Tapi yang intinya dari semua ini gua nggak tahu, jin itu menurut kita ya itu memori, itu energi. Jin itu energi. Nah energi itu kan luas. Energi kan bisa negatif, bisa positif, bisa netral. Nah itu tuh yang mesti kalian semua tahu. Ya kan, ada juga tuh percaya dengan hal-hal goib lah ya. Maksudnya itu ya bukan percaya dengan apa yang mereka ucapkan, bersekutu segala macam, nggak dengan nggak ke situ arahnya. Tapi supaya kita mencari tahu apa itu hal yang goib. Apa itu goib? Kayak misalkan kita anggap yang termasuk hal goib itu ada malaikat. Misalkan kita nggak mempelajari, kita nggak mencari tahu nih, emang wujudnya gimana sih? Bersayap putih, sayapnya kayak angsa, burung dara. Nggak selalu begitu toh. Yes. Gitu kan, nggak selalu begitu. Bahkan banyak yang gue anggap sebagai jin penjaga atau jin penunggu. Kayak anggaplah, kalau sekarang udah dianggap agak serem tuh, Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu. Itu menurut gue tuh dia malaikat penjaga. Karena sebenarnya tugas dia cuma menjaga laut supaya tidak dieksploitasi segala macam. Bahkan dia memberikan tanda-tanda alam kepada manusia, misalkan mau terjadi apa. Yang tadi tugasnya ngebaca itu ya kuncen-kuncen yang tadi tinggal di situ, yang bersinergi dengan si itu. Dan kuncen juga kita nggak bilang semua kuncen itu benar ya. Kan gue bilang tetap ada oknum di situ. Ya. Jadi jangan menyalahkan satu profesi kalau semua itu salah. Kuncen ada yang benar, ada yang oknum, sama aja kayak profesi-profesi lain, kayak polisi atau apa, pasti ada oknum. Nah oknumnya itu jangan nganggap satu instansi itu semua oknum, jangan kayak gitu, salah kalau kalian bilang begitu ya. Sama ini mau membersihkan nama jin-jin penjaga lah atau malaikat-malaikat penjaga ya. Ibaratnya gue mau nyuci nama mereka nih. Membersihin nama mereka nih, kayak tadi Nyi Roro Kidul. Terus gimana bang yang minta-minta tumbal segala macam? Itu bukan dia. Itu ada jin dari golongan setan yang memanfaatkan hasrat dari si manusia, meminta lebih, yang mengabulkan atau yang minta tumbal segala macam bukan Nyi Roro Kidul yang asli. Dia tuh nggak nyenggol yang begitu-begitu. Kayak ada pesugihan di Gunung Kawi, jin penjaga di Gunung Kawi, malaikat penjaga aslinya, jin penjaga aslinya nggak minta begitu-begitu. Itu jin dari golongan setan yang memanfaatkan. Kan ada tuh, sebenarnya manusia itu tersesat karena manusianya sendiri. Iya. Sesungguhnya kami tidak menyesatkan manusia tersesat di dalam kesesatannya sendiri. Kan begitu. Kalau agak salah, tolong dikoreksi sedikit sih. Bahasanya seperti itu. Iya, kayak anggaplah lu disuruh tugas nih bang, dikasih tugas sama yang maha kuasa nih, suruh jaga gunung mana, terus datang orang, kucuk, tato duduk, semedi, bakar dupa, ngasih sesajen segala macam.
doa minta ke lu ngapain? Ngomelin. Ih paling ini ngapain nih orang? Iya, ngapain sih? Ngapain nih? Dia nggak akan terpengaruh. Seperti sifatnya para malaikat cuman tunduk dan patuh sama memberi perintah. Ya udah dia cuma duduk aja, jagain di situ. Iya. Jaga gunung. Yang ngurusin itu tadi tuh ya jin-jin dari golongan setan. Yang ngehasut segala macam ya jin-jin golongan setan, bukan si penjaga ini. Kan kasihan banget kayak mereka Iya. cuman jalanin perintah loh, mereka ada terus dapat perintah untuk jaga tempat itu, tiba-tiba dikambing hitam kan, jangan ke sono pakai baju ini, nanti dimakan sama ini. Saya nggak doyan Anda. Rasanya nggak enak. Kalau gitu gimana dijawab? Soalnya yang paling simpel sih, ya dari ketidaktahuan seorang itu ya mengkambing hitamkan sesuatu yang tidak terlihat. Paling gampang ya. Paling gampang banget itu. Apalagi yang terlihat aja masih bisa dikambing hitamkan, apalagi yang tidak terlihat, ya kan? Tuh kayak zaman dulu kalau ada gerhana matahari apa gerhana bulan, agak lupa, jangan keluar nanti dimakan Batara Kala. Tuh dia lagi makan bulan. Itu kan ucapan-ucapan dari para leluhur supaya anaknya nih ya jangan keluyuran. Ini lagi ada fenomena gerhana gelap, nggak kelihatan apa-apa, terhilang lu, nggak bisa pulang gimana? Iya, zaman dulu kan lampu juga masih Pakai obor. pakai obor ya. Ih, nggak semua orang punya minyak. Iya. Simpelnya seperti itu ya. Jadi, wih, kita lumayan dalam nih pembahasan ya. Ya, mata batin, Batin, indigo, goib, alam goib. alam goib. Tapi kita bahas seluruh kita juga ya ujung-ujungnya kan. Nah buat semua ya, thank you ya udah nonton sampai sini ya, keren kalian ya. Jadi buat semua yang mau diskusi lagi bisa kolom komentar ya. Dan buat yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Karena tanpa kalian itu kami bukan siapa-siapa ya. Nah, yang suka sama video kami silakan tekan tombol like, dan yang merasa video kami bermanfaat tolong di-share video kami ya. Dan akhirnya kami menutup acara ini, dan buat semua thank you. Saya Arya Adiwira dan saudara saya Wiragian Wimantara. mengucapkan rahayu rahayu rahayu.